Ada lagi dok pertanyaan yang paling sering muncul. Apa penyebab kencing berdarah? Apa penyebab kencing berdarah? Oh, penyebab kencing berdarah. Nah, kalau penyebabnya kencing berdarah itu ada beberapa. Jadi, bisa karena faktor makanan, bisa karena pola hidup, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kencingnya bisa berdarah? Itu karena ada radang di kantong kencing. Yang ketika kantong kencingnya itu dia membesar atau distensi, nah pembuluh darah di sekitar situ bisa pecah sehingga perlukaan bisa memicu darah muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya urin itu terkontaminasi darah dari ginjal, karena kalau kantong kencing distensi itu kan saluran dari ginjal ke kantong kemih itu terbuka. Nah, kapan ada masalah di ginjal bisa ngirim darah ke kantong kencing. Seperti itu. Kalau untuk penyebabnya kebanyakan yang saya dapat di klinik itu dari hormonal sama dari faktor pola hidup yang tidak tepat. Nah, kenapa saya sampaikan pola hidup yang tidak tepat? Karena ada beberapa owner atau Pauren, dia terlalu memanjakan kucingnya, jadi ketika diberikan makanan, dia ngasih makanan yang banyak, padahal ngasih makanan yang banyak itu sebenarnya kurang tepat untuk kucing. Kita harus tetap menghitung seberapa banyak kebutuhan kalori yang dibutuhkan kucing, karena kalau dia makan terlalu banyak, tempat untuk minum lebih sedikit, akhirnya banyak makan, malas minum. Nah, apalagi kalau misalnya makanan-makanan yang dikonsumsi itu makanan yang tinggi mineral. Nah, untuk makanan-makanan yang tinggi mineral, itu sisa-sisa metabolismenya bisa jadi struvit, atau misalnya lebih familiar kita kenal dengan kristal di kantong kencing. Nah, kalau kristal di kantong kencing menumpuk terlalu banyak, nah itu yang bikin dia tersumbat, bikin radang, dan akhirnya kencing berdarah. Kayak Oh, gitu. kemudian lanjut ke pertanyaan yang paling sering juga muncul nih dok. Kenapa kucingku susah pipis dan harus operasi cistotomi dan perineal ureterostomi? Ah, oke. Kenapa kucingku susah pipis dan harus operasi sistotomi dan perineal ureterostomi? Untuk kasus perineal ureterostomi tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk kasus EPLUTD yang berulang pada satu individu, misalnya sudah berulang 3 kali dan dalam waktu yang dekat. Nah, itu biasanya kami sarankan perineal ureterostomi. Kenapa? Karena kemungkinan dari pemasangan kateter yang pertama sampai yang ketiga itu bisa bikin perubahan struktur di uretra. Jadi kita lakukan rekonstruksi di penis untuk memperbesar saluran urinasinya. Nah, kalau untuk kasus sistotomi biasanya dilakukan untuk kucing-kucing yang dia ada sistitis. Sistitis itu radang di kantong kencing yang menyebabkan banyak lendir di kantong kencingnya. Nah, untuk membersihkannya itu dan membersihkan jaringan-jaringan mati di sekitar kantong kencing, itu perlu dilakukan tindakan pembedahan untuk mengangkat lendir dan jaringan-jaringan mati di kantong kencing, seperti itu. Oke, makasih dok jawabannya. Kemudian ada lagi, itu untuk kencing berdarah apa bisa kambuh kembali ya dok? Kalau kencing berdarah bisa kambuh? Iya, betul sekali. Ada beberapa kasus yang dia kencing berdarahnya itu bisa kambuh. Kenapa? Karena misalnya uh, misalnya karena pemberian makanan yang tidak diganti ke makanan makanan yang khusus untuk masalah perkemihan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kasus juga yang ketika kucing birahi itu kan dia lebih sering genital grooming. Genital grooming itu dia jilat-jilat kemaluannya. Nah, kenapa dia jilat-jilat kemaluannya? Karena dia untuk mempersiapkan dirinya agar lebih siap pada proses kawin. Nah, semakin sering dia jilat-jilat kemaluannya, itu kan lidahnya kucing ada struktur kayak gerigi. Nah, itu yang bikin ujung kemaluan kucing itu gampang bengkak. Kapan bengkak sedikit? Karena saluran kencingnya kucing sempit, akhirnya urin tidak bisa lewat dan tersumbat kayak gitu. Oke dok. Kemudian ini dok, ada bagaimana agar terhindar dari kencing berdarah? Bagaimana agar terhindar dari kencing berdarah?
Eh, nah, tadi juga sebagian sudah saya jelaskan cara untuk ini, untuk meminimalisir kejadian kencing berdarah. Yang pertama, eh, itu 1 liter box itu maksimal dipakai sama 2 ekor kucing. Tempatkan litter box di tempat-tempat yang mudah dijangkau supaya kucing tidak butuh exercise yang berlebih untuk jangkau tempat kencingnya. Kemudian pilih makanan yang tidak mengandung mineral yang tinggi seperti magnesium, kalsium, dan lain sebagainya. Kemudian jangan hindari pemberian makanan yang terlalu banyak karena itu bisa menyebabkan kucing malas minum. Nah, kemudian ketika misalnya kucing forens ada masalah di sistem perkemihan, segera bawa ke klinik hewan terdekat karena kasus yang seperti itu dia sifatnya emergensi dan harus ditangani segera. Kapan tidak, lebih dari 2 hari itu bisa menyebabkan kematian. Oke, Dok. Kalau si state itu suplemen apa obat ya? Saya suka kasih kucing jantan saya sebulan sekali. Nah, jadi teman-teman, si state itu sebenarnya dia sifatnya lebih ke suplemen. Jadi dia itu suplemen yang bisa support terhadap sistem perkemihan di kucing. Untuk pemberiannya sebenarnya dianjurkan 2 hari sekali, tapi diberikan sebulan sekali pun sebenarnya cukup selama pola hidup dan makanan yang diberikan sebagai daily food ke kucing teman-teman itu termasuk makanan yang low mineral kayak gitu. Oke, baik Dok. Makasih atas jawabannya.